kehidupan ini perlu kita cermati, di mana tidak ada yang menjadi bagus jika ditaruh kata terlalu di depannya untuk kehidupan ini, ya. Kita terlalu mengidolai, kita terlalu religius, kita terlalu pinter, ya, kita terlalu mencintai, itu juga tidak bagus. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba untuk ngebahas tentang K-pop gitu ya. Jadi Korean pop ini sudah sangat ngehits tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Bahkan yang cukup mengagetkan dua adalah kalau kita ngelihat Twitter gitu ya, tiap hari aja kita lihat trending topik itu sudah pasti itu didominasi oleh berita-berita ya tentang artis-artis Korea atau tentang K-popnya gitu ya. Nah jadi ini cukup mencengangkan gitu ya. Yang bisa mengalahkan trending topik di Twitter tentang K-pop itu kalau gua ngelihat paling dulu waktu pemilu gitu ya. Bagaimana di Indonesia antara kubu 01, 02. Setelah itu paling kegiatan sepak bola dunia ya. Jadi luar biasa, sangat-sangat kuat bagaimana K-pop itu saat ini benar-benar menjalar ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja pastinya, bahkan di Amerika gitu ya. Yang biasanya di Amerika mereka lah yang menjadi trendsetternya gitu. Namun sekarang K-pop sudah berhasil tuh mencuri peluang itu gitu. Nah jadi teman-teman di sini gue mencoba untuk melihat bahayanya juga kalau kita menjadi fans fanatik dari teman-teman K-pop ini ya. Harapannya di sini berbahaya bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa K-pop itu negatif. No. Jadi gue bermaksud di sini mengatakan adalah K-pop bisa berbahaya ya. Menjadi fanatik terhadap suatu hal itu juga bahaya gitu. Bukan berarti di sini artinya gue sangat tidak suka kalau ada teman-teman mahasiswa atau siapapun yang memang menjadi fans atau salah satu penggemar K-pop tersebut, entah itu ya BTS gitu ya, atau Blackpink lah gitu ya, atau XTC gitu ya, apapun itu. Nah jadi teman-teman, menurut gue ada setidaknya gue jadinya memprioritaskan 3 ya hal alasan kenapa K-pop bisa menjadi berbahaya ya buat para teman-teman pecintanya seperti itu. Tapi harapan terbesar gue adalah semua teman-teman mahasiswa, semua yang menonton video ini justru tidak menjadi bagian dari 3 hal yang gue maksudkan ini ya. Apa saja yang menjadi 3 hal ya kekhawatiran gue bahwa K-pop bisa menjadi berbahaya buat para penggemarnya, terutama buat mahasiswa-mahasiswi kita. Sebelumnya teman-teman, terlebih dahulu berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik teman-teman, jadi adapun 3 itu gue bagi memang berasal dari singkatan K-popnya gitu ya. Jadi ada K, K gitu ya, ada P dan ada OP. Jadi ada 3 hal. Kita masuk ke K dulu, yaitu K yang pertama. Jadi teman-teman, kekhawatiran pertama adalah konsumtif tuh ya. Ada begitu banyak kelemahan kita sebagai masyarakat Indonesia yang gue lihat kita terlalu terkagum-kagum sama produk-produk luar negeri, sehingga kita menjadi konsumen yang paling konsumtif terhadap produk atau jasa yang mereka berhasil hasilkan atau produksi gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah kita sudah bisa melihat nih ya, mulai dari termasuk K-popnya, kita juga bisa ngambil juga K-dramanya gitu ya. Kita menjadi penonton, kita menjadi fansnya. Ini salah? Tidak sama sekali salah. Jadi yang gue khawatirkan di sini adalah, ayo teman-teman mahasiswa yang memang merupakan pemikir-pemikir gitu ya, orang-orang intelektual, harapannya memang teman-teman ini bisa lebih melihat bagaimana ya Korea itu merajai dunia melalui yang namanya entertain semacam K-popnya tuh ya. Harusnya kita berpikir bagaimana mereka bisa menjadi produsen ya, penghasil public figure seperti K-pop itunya gitu loh. Jadi teman-teman, ini bukan bukan berarti tidak by design, ini by design banget ya. Jadi yang gue pernah baca itu memang artis-artis ini pun memang didukung oleh pemerintahnya
ya bagaimana. Mulai dulu tuh kalau kita tuh awal-awalnya dulu lah masih jauh banget ya, ada Meteor Garden ya, agak meledak lagi dengan adanya Oppa Gangnam Style gitu ya. Jadi semuanya ini by konsep gitu. Harapan gue adalah teman-teman mahasiswa, para penggemar-penggemar ini juga tidak hanya sekedar konsumtif aja tuh terhadap produknya, tapi mereka berpikir bagaimana ya Korea berhasil ya menelurkan, menghasilkan K-pop ini gitu loh. K-drama ini juga termasuk gitu loh. Nah, ini perlu sebenarnya dipikirkan, perlu dipelajari, terlebih lagi dicontoh nih, diambil blueprintnya kenapa mereka bisa sukses gitu ya. Padahal pesaing mereka pun banyak juga tuh ya dari negara-negara lain gitu. Tapi mereka benar-benar bisa saat ini berhasil merajai dan menjadi bisa dibilang number one in the world gitu ya, benar-benar ngehits banget. Nah, jadi penekanannya kalau gue sih boleh bisa sharing di sini, harapannya adalah teman-teman ini, penggemar-penggemar ini, teman-teman mahasiswa ini yang memang sebenarnya dia punya istana terbaik itu adalah di sini, di akalnya ya memang kita lebih menggunakan bertanya kepada diri kita gitu ya, apa yang dilakukan, konsep apa, mulai dari ternyata K-pop itu ternyata dia bukan hanya dari segi musik yang enak tuh ngebeat misalnya seperti itu ya, tapi juga dari segi fashionnya mereka benar-benar dikonsepkan dengan jelas seperti itu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman lebih dalam lagi nganalisanya, ternyata ketika mereka harus di depan kamera, di depan media, mereka tuh berbicara sesuai dengan karakter yang sudah ditentukan misalnya seperti itu ya. Jadi ini semua dipelajari, ini akan menjadi bagus. Bukan berarti pada akhirnya nanti harapannya teman-teman jadi berwirausaha di bidang entertain juga, no. Tetapi yang diharapkan adalah prinsip sukses sebuah negara atau perusahaan menghasilkan produk entertain itu ilmunya, manajemennya, sistemnya, konsep berpikirnya itu bisa kita ambil untuk bisnis kita yang lain juga gitu loh, yang tidak harus entertain ya, termasuk kuliner sekalipun gitu ya, yang sifatnya digital ya, karena sekali lagi sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Ini kata-kata mentor gua gitu ya, Pak Jaya Setiabudi, yang selalu mengingatkan bahwa ayo kita harus lihat bagaimana pola orang itu bisa sukses, kita pelajari, kita modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan, dengan yang ada pada diri kita sendiri. Dengan cara seperti itu kita ikutin tuh dia punya strategi, dia punya konsep-konsepnya, dengan harapan kita juga ikut bisa berhasil seperti blueprint yang sudah kita ikutin dari orang-orang sukses tersebut. Nah, baik teman-teman, yang kedua itu P ya. P yang di sini maksudnya adalah pecandu gitu ya. Jadi gue bisa bilang pecandu karena memang teman-teman menjadi fans fanatik tuh rata-rata dari K-pop yang ada di Korea ini. Jadi ini juga sekali lagi tidak salah, gue juga termasuk penggemar musik gitu ya. Artinya dulu waktu jadi mahasiswa mungkin gue lebih ke arah musik grunge gitu ya, Nirvana dulu gitu. Jadi termasuk kalau di luar musik pun gue juga termasuk fans fanatik salah satu klub sepak bola gitu. Jadi menjadi fans fanatik juga tidak salah. Nah, sekali lagi di video ini kita berusaha hanya untuk mengingatkan supaya para fans, para penggemar, ayo kita boleh menjadi fans tapi tidak boleh nih jadi ikut ke dalam hal-hal negatif yang sudah pernah dilakukan oleh fans-fans lainnya. Contohnya apa ya, ini menjadi pecandu ya. Teman-teman, ada begitu banyak musisi-musisi dunia yang justru stres, punya beban berat dan akhirnya mengambil keputusan bunuh diri, itu suicide gitu ya, karena tekanan banyak dalam hidupnya. Dan yang paling buruknya dari hal ini adalah pecandunya atau orang-orang yang menjadi fansnya gitu ya. Fansnya ini ikut juga mengambil keputusan yang sama, yaitu adalah ikut bunuh diri. Mereka merasa bahwa cara untuk menghindar dari setiap rasa sakit yang ada dalam hidup ini adalah seperti yang dilakukan oleh idolanya. Ya, kita bisa kasih banyak contoh. Yang paling dekat baru-baru ini ya Chester gitu ya, Bennington, salah satu vokalisnya Linkin Park. Ya, siapa yang tidak kenal karya-karya yang sangat bagus dulu di era gue jadi mahasiswa. Ini semua lagunya booming gitu ya, dan sangat-sangat menjadi tren banget lah, ngehits banget, hampir sama kayak yang sekarang K-pop gini. Nah, sayangnya para fans yang mungkin punya stres sama dengan idolanya ini mengikuti polanya gitu ya.
Nah, gue juga keinget dengan kalau di musik grunge ada Kurt Cobain gitu ya. Kurt Cobain dulu justru seperti itu juga, bunuh diri. Setelah kematiannya didengar oleh fansnya juga ikut bunuh diri. Nah, memang jauh-jauh lah dari kita hal seperti ini, terutama teman-teman ya, penggemar-penggemar K-pop gitu ya. Gue percaya teman-teman juga sudah sangat-sangat dewasa untuk melihat setiap permasalahan, tapi perlu kita saling mengingatkan, dan video ini adalah untuk mengingatkan. Jadi kita harus secara bijak memiliki alasan kenapa kita senang, tertarik, bahkan dibilang fans untuk artis-artis K-pop yang kita kenal ya. Ambil yang baiknya dari mereka tentunya, yang negatifnya kita buang saja, seperti itu ya. Semoga saja di poin kedua ini kita mau katakan kita menjadi fans pecandu-pecandu dari K-pop yang memang berpikir sangat bijak, sangat cerdas, dan yang pastinya kita mengidolai idola kita ini karena memang banyak sisi positif yang benar-benar berpenting dan bermanfaat buat hidup kita sendiri. Nah, yang ketiga teman-teman, OP gitu ya. OP itu gue bilangnya operasi plastik gitu. Jadi sudah bukan rahasia lagi kalau Korea ini sangat-sangat hebat, canggih gitu ya. Mereka unggul banget dalam hal operasi plastik tuh. Hampir semua gitu ya. Artis-artisnya melakukan operasi plastik, dan kita melihat bagaimana mereka tampil cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita bisa bilang itu wajahnya seperti tidak ada pori-porinya, saking halusnya gitu loh, tidak berlubang sama sekali. Nah, ini menjadi kehebatan mereka. Ini juga sekali lagi sebenarnya adalah by design, artinya by design didukung juga oleh pemerintahnya untuk mau membuat semacam positioning yang jelas terhadap negaranya sebagai negara yang unggul dalam bidang apa, dalam kategori apa. Nah, ini juga teman-teman yang menurut pendapat gua menjadi bahaya, karena seperti alasan kedua tadi, ketika kita sudah menjadi fans dan pecandu, biasanya kita akan mengikuti apa yang idola kita lakukan ya. Kalau tadi pecandunya misalnya bunuh diri, kalau yang di nomor 3 ini ikut operasi plastik gitu ya. Nah, mungkin dari antara teman-teman merasa kenapa jadi masalah Pak, kalau gue punya duit juga ya ini kan pilihan gue gitu loh. Ya bener, ya nggak ada masalah juga, cuma ada sisi negatif dari operasi plastik yang sebenarnya harus kita pikirkan juga. Selain menimbulkan efek negatif ya, mungkin teman-teman kesehatan sudah lebih paham terhadap gue gitu ya. Memang ada begitu banyak lah efek-efek negatifnya gitu ya, semacam rasa sakit atau pendarahan atau apapun itu gitu ya. Kita bisa googling sendiri itu bagaimana efeknya. Hanya yang gue menjadi penekanan dari operasi plastik ini seperti secara psikologi kita bilang seperti kita kurang percaya diri terhadap apa yang kita miliki yang sudah diberikan Tuhan. Nah, gue jadi sedikit harus mengambil cerita bagaimana, karena gue pecinta sepak bola. Ada yang namanya pemain Perancis, Franck Ribéry gitu ya, Franck Ribéry. Jadi dia memang dia sudah luar biasa, dia pemain hebat gitu ya. Dan secara prestasi dia memang sudah sangat memiliki banyak piala di lemari prestasinya. Hanya saja memang dia punya semacam bekas luka gitu ya, di sini panjang gitu. Intinya dengan dia sudah menjadi pemain populer, duitnya udah banyak tuh. Dia bisa aja dengan gampang mengoperasi, dia punya luka ini, tapi dia mengatakan bahwa saya tidak akan mengoperasinya walaupun saya memiliki duit, walaupun sekarang saya sudah tenar, karena ini akan mengingatkan kepada saya bagaimana masa-masa sulit saya, masa-masa di mana saya belum punya duit dan belum sepopuler seperti sekarang. Harapannya adalah saya menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal kecil yang bisa Tuhan berikan terus dalam hidupnya. Nah, jadi menurut pendapat gue teman-teman, gue hanya mengingatkan lagi sekali lagi, penting buat kita untuk semacam mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih kita syukuri dengan tidak untuk semacam menambahkan atau mengurangkannya gitu ya. Dan ya walaupun memang gue harus menghargai, respect terhadap keputusan setiap teman-teman nih yang menonton. Artinya penggemar-penggemar K-pop, kalau memang ada yang berpikir bahwa ini keputusan gue, ya sekali lagi gue akan menghargai dan menghormati itu, tidak masalah. Tapi ayo kita lebih saling mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kita boleh fans, menjadi orang yang sangat-sangat
fanatik terhadap suatu hal, tapi kita juga harus ingat bahwa kehidupan ini perlu kita cermati, di mana tidak ada yang menjadi bagus jika ditaruh kata terlalu di depannya untuk kehidupan ini, ya. Kita terlalu mengidolai, kita terlalu religius, kita terlalu pinter, ya, kita terlalu mencintai, itu juga tidak bagus, ya. Ada baiknya kita memang mengetahui porsinya dan secara baik mengetahui bagaimana kita memberikan perhatian dan juga fokus kita terhadap hal yang kita cintai tersebut, ya. Itu saja mungkin teman-teman menurut pendapat gua. Semoga saja video ini bermanfaat pastinya, dan teman-teman juga bisa mengambil sisi positifnya. Yang pasti gue tetap menghargai dan sangat senang kalau teman-teman ini menggemari, ya, menjadi fans untuk K-pop atau artis-artisnya. Dan ini menjadi bagus karena kita bisa banyak belajar sebenarnya dari orang-orang yang kita idolai. Terlebih lagi ini bisa memotivasi, menginspirasi kita. Hanya sekali lagi untuk kita penting saling mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh terlalu ketika kita mencintai atau mengidolai, ya. Disinilah pentingnya untuk kita saling mengingatkan, dan semoga saja, ya, setiap teman-teman yang menonton video ini terus menjadi penggemar-penggemar yang bijak dan pastinya juga cerdas, ya. Dan terlebih lagi yang pastinya kita bisa meraih apa yang menjadi mimpi kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja. Dan jangan lupa juga untuk tetap subrek. Jangan lupa untuk tetap subscribe, share, like, dan komennya. Thank you very big and God bless you all. Ow.